Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali di dalam media ini yang membicarakan mengenai kepemimpinan rohani, pastoral leadership. Untuk kali ini kita hendak mengambil pelajaran dari sebuah buku yang ditulis oleh Robert Logan berjudul Beyond Church Growth, melampaui atau dibalik setelah pertumbuhan gereja. Di tahun 80-an, pertumbuhan gereja lebih banyak berfokus kepada pertumbuhan angka-angka, numerical growth. Karena itu, setiap hamba Tuhan merindukan memiliki, menggembalakan gereja yang bertumbuh semakin besar, semakin besar, semakin besar. Sampai-sampai ada skalanya. Sampai 200 orang, 500 orang, 1000 orang, dan di atas 1000 disebut mega church. Hitungan yang dipakai adalah hitungan jumlah. Tetapi memasuki tahun 90-an, mulai timbul pertanyaan-pertanyaan. Apakah benar Tuhan ingin kita mengembalakan gereja sampai berjumlah ribuan orang? Dan apakah itu berarti suatu kesuksesan? Kalau benar demikian, mengapa lebih dari 75% gereja-gereja yang ada di dunia, menurut penelitian, jumlah jemaatnya di bawah 100 orang? 75%. Apakah Tuhan tidak memberkati mereka? Pasti Tuhan berkati. Tetapi mengapa jumlahnya seperti itu? Dan dari pertanyaan-pertanyaan seperti ini muncullah pemikiran-pemikiran bahwa mungkin lebih dari sekedar jumlah. Karena itu muncul buku-buku yang baru yang lebih bicarakan mengenai hal-hal yang rohani yang dibutuhkan. Maksudnya daripada memikirkan pertumbuhan gereja secara jumlah, maka kita lebih baik memikirkan bagaimana memimpin gereja yang sehat. Gereja yang sehat, gereja yang bertumbuh. Gereja yang bertumbuh belum tentu gereja itu sehat. Ada beberapa prinsip yang dicantumkan oleh Robert Logan dalam bukunya itu yang hendak saya ajak kita sama-sama untuk melihatnya. Sudah saya ringkas. Yang pertama yaitu memvisikan iman dan doa. Sebagai hamba-hamba Tuhan, kita punya visi. Dan visi itu hendaknya lahir dari iman kita, dari doa kita. Tidak sekedar ide, gagasan yang muncul ketika kita mencoba berkonsentrasi, mendapatkan ide baru, gagasan baru. Tidak. Visi itu harus lahir dari iman dan doa. Itu untuk memulai sebuah gereja yang bertumbuh dengan sehat. Yang kedua, yaitu kita perlu menggambarkan, membuat deskripsi dari kepemimpinan pastoral gereja yang efektif. Kepemimpinan yang efektif bagi sebuah gereja lokal. Kepemimpinan yang sifatnya penggembalaan. Yang ketiga, kita harus mengembangkan falsafah kebudayaan, misi, visi, dan misi gereja kita
yang relevan terhadap budaya kita. Gereja yang asing terhadap budaya lingkungannya akan dianggap sebagai lembaga yang tidak pas dengan masyarakatnya. Dulu-dulu sekali ketika penginjilan ada di tanah Jawa, maka orang-orang yang percaya kepada Tuhan waktu itu diharuskan memakai jas, pantalon, dasi kalau ke gereja. Tidak boleh pakai sarung dan sandal. Dengan demikian mereka dilepaskan dari budaya lokal mereka. Karena itu gereja sulit berkembang. Berikutnya, kita perlu mengemas peribadatan kita menjadi suatu perayaan yang reflektif. Nah, ini perayaan yang reflektif ini agak bertolak belakang. Perayaan yang ramai meriah, ribut barangkali, tetapi pada saat yang sama mengajak kita untuk berefleksi, mengajak kita untuk bertanya-tanya, apa maksud Tuhan? Mengajak kita untuk mengevaluasi, apakah ada kemajuan-kemajuan dalam kehidupan kita. Tidak sekedar ramai, tidak sekedar meriah. Kalau seperti itu, maka ibadah itu hanya sebagai entertainment. Selesai ibadah, lupakan semua. Tunggu minggu depan, kembali lagi. Senang-senang lagi, rame-rame lagi, lompat-lompat lagi, tepuk-tepuk tangan lagi. Selesai ibadah, lupakan semua. Bukan seperti itu. Peribadatan yang sifatnya merayakan kasih karunia, pertolongan, keajaiban Tuhan, tetapi juga yang reflektif. Berikutnya, gereja lokal harus mempunyai program. Kalau disebut program itu agak sedikit mengkhawatirkan juga ya, karena program berkaitan dengan metode. Yang dimaksud di sini adalah program pemuritan. Dan pemuritan itu sebetulnya bukan sebuah metode. Pemuritan itu merupakan sebuah gaya hidup. Lalu di dalam pemuritan yang menjadi gaya hidup kita, kemana saja kita pergi, apa saja kita lakukan, kita memuridkan. Dan sifat pemuritan kita ini atau scope pemuritan kita ini holistik, menjangkau seluruh aspek kehidupan. Lalu gereja lokal ada baiknya untuk mengembangkan jaringan kelompok sel. Nah, jaringan kelompok sel ini perlu dipelajari yang cocok dengan budaya setempat, yang cocok dengan komunitas gereja kita. Ada banyak teori, ada banyak prinsip mengenai kelompok, pelayanan kelompok, tetapi tidak bisa diterapkan di semua tempat. Karena sifatnya yang lokal tadi. Berikutnya, gereja lokal harus mempunyai program pembinaan dan pembekalan pemimpin. Dan ini rasanya untuk gereja-gereja Pentakosta karismatik masih lemah. Ala kadarnya, kalau ada, kebanyakan tidak ada. Apakah saudara-saudara pernah bertanya, mengapa di dalam kalangan aliran Pentakosta karismatik seringkali timbul perpecahan? Oleh karena kita belum belajar apa artinya menjadi pemimpin dan bagaimana memimpin.
Setelah ini saya akan mengajak kita bersama-sama mempelajari sebuah buku yang disebut dengan Graceful Leadership. Kepemimpinan yang penuh anugerah. Tapi kita belum sampai ke situ. Gereja lokal perlu mempunyai program pembinaan dan pembekalan kepada pemimpin. Berikutnya, gereja lokal perlu memobilisasi umat sesuai dengan karunia-Nya. Tadi ada program pembinaan, pembekalan, dan dari program-program itu akan ketahuan umat Tuhan itu mempunyai karunia apa saja. Si A punya karunia apa, si B punya karunia apa, dan masing-masing dimobilisasi, ditempatkan di dalam pelayanan yang sesuai dengan karunia mereka. Kalau seorang tidak bisa menyanyi, jangan ditempatkan sebagai WL. Kalau seorang tidak suka anak-anak, jangan ditempatkan menjadi guru sekolah minggu. Jelas? Mobilisasi umat sesuai karunia-Nya. Berikutnya, gereja perlu mempunyai perencanaan yang cocok, yang produktif melihat masa depan. Ini juga satu hal yang masih asing bagi kebanyakan kita. Dan yang terakhir, gereja setempat perlu merintis gereja baru, membuka gereja yang berkesinambungan. Seringkali kita berpikir bahwa gereja kita masih belum kuat, kita belum punya dana, jadi kita tunggu sampai jemaat kita besar, dana cukup, baru kemudian sebagian dana itu disisihkan untuk kas misi, kas perintisan, dan dari situ kita membuka gereja baru. Itu memang satu cara yang bisa dikerjakan. Tetapi jangan tunggu sampai itu ada. Kita perlu pelajari bagaimana model perkembangan gereja di kisah para rasul. Kita perlu belajar. Kiranya poin-poin yang sudah disampaikan sebagai prinsip-prinsip pertumbuhan gereja yang sehat oleh Robert Logan ini akan bisa menjadi pelajaran yang berguna bagi kita. Melampaui pertumbuhan gereja. Lebih dari sekedar kuantitatif jumlah jemaat yang kita cari, yang kita kejar, kita lebih mengutamakan kualitatif. Gereja yang sehat, gereja yang berkualitas. Gereja yang sehat, pasti gereja itu bertumbuh. Gereja yang sehat, pasti menjadi gereja yang diberkati dengan banyak jiwa. Tuhan berkati pengembalaan saudara. Salam untuk keluarga. God bless you. Amen.